sahabat sukses, tips untuk menghilangkan gugup atau grogi pada saat kita berada di area publik, atau pada saat di interview, atau pada saat kita berada dalam grup pembicara. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan relaksasi, biasanya dengan menarik napas yang dalam, tarik dari hidung, lepaskan dari mulut. Ini sebanyak lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena proses repetition atau berulang-ulang relaksasi akan membuat kita lebih rileks, lebih santai, baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang kedua, fokuskan indera kita. Ini yang berpengaruh besar, terutama untuk penglihatan kita atau visual kita. Kemudian yang kedua adalah auditori atau pendengaran kita. Dua modality atau dua indera penting ini, selain dari 3 indera yang lain, ini banyak orang memprioritaskan atau menjadi priority indera dalam persepsi. Jadi yang kedua ini kita fokuskan indera kita untuk hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang lucu. Misalkan dalam imajinasi atau dalam bayangan kita, orang yang ada di depan adalah saudara kita, atau bahkan mereka kelihatannya lucu, mungkin mulutnya mencong atau senyumnya lebar, wajahnya kita bayangkan sebagai sosok yang lucu, yang periang, yang memberi semangat buat kita. Yang kedua, suaranya kita bayangkan, suaranya kita imajinasikan, kita rasakan seakan-akan suaranya yang lucu, yang menyemangati kita dengan kata-kata tertentu, intonasi yang kita senangi, ataupun pola pemilihan kata yang kita senangi. Kenapa hal demikian bisa menurunkan grogi ataupun gugup kita? Karena ini adalah faktor modality. Modality itu indera kita yang merupakan modal penting dalam kehidupan manusia. Semua sumber informasi masuk melalui indera. Kelima indera ini menampung semua informasi dan akan diseleksi lewat proses neurologis. Neurologis itu proses saraf. Ada jutaan sel-sel saraf dan ada bahkan miliaran sambungan-sambungan saraf yang bekerja secara maksimal, yang merupakan keagungan Tuhan untuk memasukkan informasi tembus ke dalam otak kita. Sahabat hebat, informasi akan diseleksi lewat proses neurologis atau proses kerja susunan saraf, baik susunan saraf pusat maupun susunan saraf perifer kita. Lewat proses yang canggih ini, informasi yang masuk lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat hidung, lewat pengecap, bahkan lewat kulit sebagai indera perasa akan tembus masuk ke dalam otak kita. Otak kita ada 3. Jadi otak sadar kita yang hanya menampung informasi sementara, kemudian otak bawah sadar kita yang bisa menampung informasi dalam jangka waktu yang lama. Oke, dan otak tidur kita, ini informasinya sangat sedikit. Oke sahabat hebat, inilah yang disebut dengan proses modifikasi submodality. Jadi modality itu adalah indera, kemudian submodality itu adalah fungsi-fungsi inderanya. Sedangkan submodality, misalkan indera penglihatan kita lebih gelap, lebih terang, atau lebih redup, itu yang disebut dengan submodality. Atau indera pendengaran kita, kedengarannya keras, bising, itu yang disebut dengan submodality dari pendengaran kita. Nah, kita bisa memodifikasi submodality ini. Misalkan kita lihat lewat visual kita, orang di depan kita yang menakutkan, garang, kita bisa rubah, kita bayangkan mereka itu adalah orang-orang yang lucu, yang selalu mensupport kita seperti keluarga kita. Oke, demikian juga untuk pendengaran. Orang yang di hadapan kita, banyak orang yang suaranya riuh atau sangat berisik. Kita bayangkan saja ini adalah suara-suara yang indah yang diterima oleh pendengaran kita. Inilah bagaimana cara memodifikasi submodality dari indera untuk mengurangi rasa cemas kita, grogi kita, bahkan gugup kita. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.